Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini adalah lebaran yang ketiga, dan saya atas nama Rumah Kesadaran juga tetap mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Apa itu makna maaf lahir dan batin? Memaafkan bukan hanya di mulut, tapi juga di hati. Memaafkan dalam lahir memang terlihat mudah. Seperti kalau kita datang berkunjung ke keluarga, teman, maafin ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa saya sih bisa maafin, tapi nggak bisa ngelupain. Nah, forgive and forget. Forgive, ya, memaafkan yang sifatnya lahir, itu seringkali hanya sebatas ucapan. Jadi, maafin saya ya, maafin gua ya, maafin saya ya, maafin kita ya, misalnya ya. Itu maaf lahir. Ya. Tapi yang jauh lebih berat, jauh lebih sulit, yaitu bagaimana kita forget. Bagaimana kita belajar untuk melupakan peristiwa-peristiwa yang kadang-kadang di mata kita nggak adil. Kadang-kadang peristiwa di mata kita begitu sakit. Peristiwa di mana kita merasa bahwa itu nggak fair, ya. Bahkan melahirkan trauma-trauma yang seringkali membuat kita sering mengalami ketakutan yang berlebihan terhadap masa lalu dan juga kecemasan di masa depan. Sehingga kita nggak bisa menikmati kenyataan hidup yang baik pada hari ini. Ada banyak orang yang tidak bisa menikmati hidup yang baik hari ini. Padahal dia punya keluarga yang baik, anak-anak yang sehat, rezeki yang bagus, pekerjaan yang juga mapan, tapi nggak bisa menikmati momen-momen penting dalam kehidupan dia. Kenapa bisa? Ya bisa karena memang dia tidak bisa menghidupkan kenyataannya pada hari ini. Istilah seven wonders adalah belum living moment to moment, belum bisa menikmati setiap episode kehidupan. Jika kita adalah orang yang kemudian takut dengan masa lalu, maka energi kita akan habis di masa lalu. Mungkin ada masa lalunya yang begitu suram, begitu berat, sehingga kita selalu terulang-ulang momen-momen yang tidak nyaman di masa lalu. Mungkin ada di antara kita yang kemudian tidak bisa menikmati hari ini karena begitu cemas menghadapi masa depan. Bagaimana nanti anak-anak, bagaimana nanti kerjaan, bagaimana segudang pertanyaan bagaimana. Mereka yang cemas terhadap masa depan sepertinya seringkali dalam psikologi agama misalnya disampaikan, dia mengucapkan Allah atau Tuhan, tapi hanya sebatas persepsi, hanya di lisan. Di hati ini nggak ada gitu. Di hati ini adalah ketakutan dan kecemasan. Nah, sahabat-sahabat Nakoy, maka memaafkan, meminta maaf atau memaafkan lahir, artinya kita memang secara fisik mengucapkan meminta maaf dan juga memaafkan. Tapi tantangan yang paling berat adalah bagaimana kita memaafkan lahir dan juga batin. Bagaimana betul-betul kita forgive and forget sedalam mungkin bahwa itu memang sudah terjadi dan betul-betul saya clear. Coba mari kita menggali lebih luas, lebih kuat tentang memaafkan ini, teman-teman. Adakah di antara kita yang memiliki kehidupan penuh dengan kesulitan dan penuh dengan tantangan, penuh dengan tekanan di masa lalu yang begitu menyakitkan, melebihi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad, adalah Nabi yang agung, Nabi yang terakhir, yang tentu saja hidupnya memiliki berbagai tekanan, berbagai tantangan, berbagai kesulitan. Salah satunya adalah ketika Rasulullah mendeklarasikan bahwa dirinya adalah seorang nabi, seorang utusan. Disitulah kemudian penduduk kota Mekah tidak terima ketika Tuhan-Tuhannya harus diganti dengan satu Tuhan. Dan akhirnya Rasulullah dipersulit
bahkan sampai harus meninggalkan kota kelahirannya dari Madinah, dari Mekah ke Madinah. Orang-orang terbaiknya, pamannya, istrinya, Khadijah, pamannya dan sebagainya. Istrinya yang kaya raya pun harus wafat dalam keadaan harta yang terkuras habis oleh perjuangan dakwah dalam Islam. Dan ketika Rasulullah begitu banyak tekanan, begitu banyak ujian, dan Rasul kemudian memilih dapat perintah untuk meninggalkan Mekah ke Madinah, berhijrah. Dan pada saat itulah teman-teman yang luar biasa, Rasul memiliki visi baru, memiliki dreams bagaimana ya membuat sebuah peradaban, sebuah kota yang penuh dengan adab, yang penuh dengan akhlak, yang penuh dengan sopan santun, peradaban, kota yang beradab, atau yang kemudian disebut dalam bahasa Arab adalah Madani, Madinah, kota yang penuh dengan peradaban. Jadi terbayang oleh kita sebuah kota Madinah 15 abad yang lalu di mana orang bisa menghormati orang lain walaupun beda agama dan sebagainya. Jadi Islam telah menunjukkan kepada kita tentang konsep bagaimana kita bermasyarakat dengan baik, bagaimana kita bertetangga dengan baik, dan itu sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW 15 abad yang lalu. Muslim menghargai saudaranya non Muslim, Yahudi ya, misalnya juga Nasrani dihargai, dihormati, sehingga ketika ada pelabelan bahwa Islam adalah teroris, tentu saja tidak sesuai dengan ajaran dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah mencontohkan di kota Madinah bagaimana memuliakan, menghormati, menghargai, ya bahkan ada perjanjian juga antara Muslim dan non Muslim misalnya. Sahabat-sahabat yang great. Ketika kemudian Rasulullah berhasil mengajak banyak orang masuk Islam dan banyak mengikut. Dan Rasulullah kemudian kembali ke kota Mekah dengan begitu banyak pasukan, ribuan pasukan. Dan kota Mekah begitu kaget, begitu takut akan balas dendam dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan bahwa kita akan dibalas oleh Muhammad, kita akan dibantai oleh Muhammad, dia akan dendam kepada kita yang pernah melukai keluarganya dan sebagainya. Dan hari itu pasukan Rasulullah menginap di gurun, di padang pasir, kemudian besoknya masuk ke kota Mekah. Dan ketika ke kota Mekah tersebut ada suara-suara yang memprovokasi bahwa Muslim atau Muhammad akan menghancurkan semua, membantai semua. Tapi Rasulullah mengatakan tidak. Ini adalah hari kasih sayang. Forgive and forget. Maafkan dan lupakan. Terbayang oleh kita. Kalau Anda juga mungkin mereading, terbayang oleh kita bagaimana akhlak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang betul-betul menunjukkan kepada kita tentang pentingnya kekuatan maaf lahir dan batin. Memaafkan bukan hanya levelnya ucapan, tapi juga di hati. Karena akhlak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu mulia, begitu agung, sampai akhirnya penduduk kota Mekah tanpa dipaksa, tanpa ditekan, tanpa diamang-amang, mereka berbondong-bondong masuk Islam dengan cintanya dan dengan kesadarannya, teman-teman yang baik. Ini menunjukkan kepada kita bahwa mungkin ada di antara kita yang pernah dizolimi oleh teman kita, disakiti oleh saudara kita, mungkin ditipu oleh teman baik kita dalam bisnis, tapi kalau divolumekan, ditekan atau ditimbang, ternyata beban-beban itu begitu kecil dengan derita-derita yang dialami oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian menunjukkan kepada kita tentang kekuatan forgive and forget, memaafkan dan lupakan. Jadi ya, work up ya teman-teman, sahabat-sahabat yang great, bangun, sadar, bangkit, dan kita forgive and forget. Lebaran masuki hari yang ketiga dan kita akan masuki aktivitas seperti biasa di hari Senin, berkantor, bekerja, dan sebagainya. Jangan sampai Lebaran telah lewat, Idul Fitri telah lewat, dan kita masih menyimpan dendam, menyimpan sakit, menyimpan luka hati,
Dan kita hanya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin, dari sebatas Telegram, Instagram, atau mungkin WA, status, tapi di hati kita tetap menjadi orang yang sama, jiwa yang sama, manusia yang sama. Kalau kita belum ada perilaku yang berubah dengan kekuatan Ramadan kemarin, tidak hanya manusia, binatang juga berpuasa, ular juga berpuasa. Tapi ular berpuasa tetap menjadi ular yang sama. Dia hanya mengganti kulit. Tapi bagaimana ketika kepompong dia berpuasa, ulat berpuasa menjadi kepompong, kepompong menjadi kupu-kupu dan terbang mewarnai alam ini, teman. Bagaimana dengan kita? Kita mungkin sebelum Ramadan masih menyimpan luka hati, jiwa yang merasa disakiti. Tapi dengan kekuatan Ramadan, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, terus day to day, until 21 days. Sampai akhirnya 1 bulan, 1 month, ya, 1 bulan Ramadan. Dan kita akhirnya betul-betul menjadi manusia yang siap menyambut hidup baru. New life, new action, new habit, new vision. Dan visi kita mulai ditata kembali, dirapikan kembali yang tadi bengkok, diluruskan kembali, dan fokus, dan mulai menjadi manusia unggul yang disebut manusia di atas rata-rata. Memaknai Hari Raya Idul Fitri tidak cukup sebatas ucapan di pikiran atau di lidah, tapi bagaimana kita mengambil sampah-sampah, mencari sampah-sampah dalam hati kita, jiwa kita, yang membuat kita tertinggal di kemudian hari. Dan sampah itu seringkali adalah ketika kita belum bisa menerima, belum bisa memaafkan, belum bisa mengikhlaskan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga hati kita bersama-sama agar memiliki hati-hati yang mukhlisin, hati-hati yang syakirin, hati-hati yang kemudian muqaribin, dekat dengan Allah, dan kita kemudian menjadi manusia-manusia, istilah kami di dalam pelatihan Seven Awareness adalah manusia di atas rata-rata. Mohon maaf lahir dan batin, minal aizin wal faidin, dari hati terdalam saya, bahagia di atas rata-rata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.